Salam, jemaat terkasih. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon perhatian untuk beberapa salam dan informasi. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan diadakan bimbingan pranikah antara Saudara Andri Budi Hartono, putra dari Bapak Rasden Purba Sidadolok dan Ibu Emi Siahaan, dengan Saudari Siska Rotua Uli, putri dari Bapak Saud El Toruan dan Ibu Rosmin Malalu, yang akan dilayani oleh Pendeta Muhammad Asri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah ke hadapannya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, hidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya di hadapan tahtanya. Puji haleluya. Jemaat, kami silakan bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Segala puji, hormat, syukur ya Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada kesempatan saat ini, kami anak-anak-Mu bersama-sama datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Sebelum kami naikkan syafaat kami ya Bapa, kami sadar ya Bapa akan segala dosa setelah kami yang telah kami lakukan ya Bapa. Baik itu dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, tutur kata kami, ataupun di dalam tindakan kami yang tidak Engkau berkenan ya Bapa. Sehingga semua itu tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, ampuni kami dan layakkan kami ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih oleh karena kasih serta kemurahan-Mu saja ya Bapa. Jikalau saat ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah, ini oleh karena kemurahan-Mu dan penyertaan Tuhan semata ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, sepanjang minggu ini telah kami lalui dalam aktivitas kami masing-masing, baik kami yang bekerja, kami yang usaha, maupun dalam keseharian kami masing-masing Bapa. Ini oleh karena penyertaan Tuhan semata ya Bapa. Kami juga bersyukur jikalau serangkaian program gereja sampai dengan pertengahan bulan September ini ya Bapa, boleh terlaksana dan boleh terjadi oleh karena Tuhan memberkati dan Tuhan menolong ya Bapa, sehingga boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kembali saat ini kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Jemaat Tuhan dengan segala pergumulan hidup masing-masing, baik itu dalam pergumulan hidup keluarga ataupun rumah tangga, ataupun masalah perekonomian, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Bapa, atau di dalam apapun juga ya Bapa. Mungkin mereka juga sedang mengalami lemah iman atau undur diri ya Bapa. Bila Roh Kudus juga akan menolong, Roh Kudus akan menguatkan ya Bapa. Demikian juga Bapa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dengan segala sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan akan jamah, Tuhan akan tahirkan dan Tuhan akan sembuhkan itu semua ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Doa kami juga Bapa untuk seluruh program gereja kami ya Bapa, sampai dengan akhir September, bahkan ke depannya ya Bapa, di bulan-bulan mendatang ya Bapa, di masa-masa sulit seperti ini ya Bapa, di mana banyak sekali kegiatan yang harus kami lakukan secara online ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja ya Bapa, sehingga seluruh kegiatan rangkaian gereja apapun itu juga Bapa, supaya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan jemaat terberkati ya Bapa. Bapa, doa kami saat ini juga menyerahkan ya Bapa untuk seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan di tempat ini. Bila Tuhan akan berkati dengan kesehatan, Tuhan akan berikan hikmat, dan Tuhan akan layakkan ya Bapa untuk semakin Engkau pakai, untuk semakin Engkau berkati di dalam kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Kami saat ini juga terus berdoa ya Bapa untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada Bapa, baik di seluruh Indonesia maupun secara khusus di daerah Kabupaten Bogor ini ya Bapa. Bila gereja mampu menjalankan fungsinya untuk mengemban amanat agung Tuhan yang telah Tuhan tetapkan pada kami Bapa, walaupun di masa-masa sulit seperti ini Bapa. Kiranya Tuhan juga akan berikan hikmat untuk setiap pemimpin gereja Bapa dalam menetapkan setiap kegiatan-kegiatan gereja, baik itu ibadah maupun pelayanan-pelayanan lainnya Bapa, supaya tetap berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, sehingga protokol kesehatan dapat tetap dijalankan dan dilangsungkan ya Bapa. Doa kami juga Bapa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kami menyerahkan pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, demikian juga jajaran Menteri Kabinet serta pemerintahan daerah dimanapun kami berada ya Bapak. Kiranya Tuhan akan berikan mereka hikmat, Tuhan akan berikan mereka kemampuan untuk mereka mengambil langkah-langkah, mengambil tindakan-tindakan yang tepat di dalam situasi sulit ini ya Bapak. Sehingga baik itu dalam segi ekonomi maupun dalam segi kesehatan, stabilitas, keamanan serta politik Bapak tetap terjaga ya Bapak. Dan Tuhan kiranya akan satukan
seluruh elemen bangsa ini ya Bapak, untuk bersama-sama mengatasi dan keluar dari situasi yang sulit ini ya Bapak. Kami saat ini juga menyerahkan ya Bapak untuk seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat manusia dimanapun berada ya Bapak. Kiranya Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan rasa kesadaran yang tinggi untuk tetap menjaga protokol kesehatan di dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Baik itu dalam pekerjaan, di dalam usahanya masing-masing, di dalam pendidikan ataupun di dalam sektor-sektor yang lain, bahkan di tempat-tempat ibadah ya Bapak. Sehingga mata rantai pandemi corona ini ya Bapak dapat segera berakhir dan diputuskan ya Bapak. Kami mohon juga ya Bapak, kiranya Tuhan akan berikan dan Tuhan akan turunkan ya Bapak obat-obatan yang diperlukan untuk dapat menyembuhkan seluruh pasien COVID-19 ini ya Bapak. Sehingga pada akhirnya seluruh pasien ini dapat tertangani dan disembuhkan ya Bapak. Kami saat ini juga menyerahkan untuk tim medis ataupun tenaga-tenaga sukarela yang ada, di mana mereka dengan penuh semangat, dengan kegigihan mereka ambil bagian di dalam menangani masalah ini ya Bapak. Biar Tuhan akan lindungi dan jagai mereka ya Bapak, mereka dan keluarga mereka dan orang-orang terdekat mereka, supaya jangan sampai mereka terpapar virus corona ini ya Bapak. Tuhan akan lindungi dan berkati mereka, berikan mereka kekuatan serta kesehatan ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur jika saat ini ya Bapak, di masa-masa sulit ini, kami boleh tetap Engkau kuatkan ya Bapak. Kami boleh Engkau ingatkan bahwa kami mempunyai suatu pengharapan, yaitu pertolongan datang daripadamu ya Bapak. Oh Bapak, terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapak. Di mana kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku senanglah ku dengar suara-Mu, darah-Ku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Bersama-sama kita akan membaca bacaan pertanggapan kita. Mencari domba sesat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia sudah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga,
serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9-10 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berikan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat serahkan dirimu. Aku pun rela sembahkan hatiku padamu, bawa semua hartaku sembahkan padamu. Ku mau mengasihimu, memuji namamu, dengan rendah hatiku ikut teladanmu. Meski usiaku muda, ku pun kasihimu, rela semua milikku sembahkan padamu. Apa yang ku kerjakan atau dimanapun, setiap hari kapanpun memperkenankanmu, ku sembahkan kepadamu semua milikku yang dapat ku bawakan, ku sembah padamu. Jemaat, silakan bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa. Kembali menaikkan syukur kami kehadirat-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mensucikan serta mengkuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami akan percaya Bapa, bahwa di hari-hari ke depan, di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan terus berkati kami Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa di tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Shalom saudara yang terkasih,
Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam satu persekutuan yang indah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji namamu, kami meninggikan namamu, karena Engkau layak kami sembah dan Engkau layak kami puji. Pada hari ini kami bersyukur kalau Engkau boleh memberkati kami. Di minggu terakhir di bulan Oktober, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dan Kau tuntun kami semua pada saat kami merenungkan akan firman-Mu ini. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan juga urapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu. Dan biarlah semua kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan pada hari ini yang terambil dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Kolose pertama ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, satu alasan utama kenapa kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan tetap ada di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami masa sulit seperti sekarang ini, yaitu untuk memenuhi misi Allah di dalam dunia. Saudara, kita semua adalah agen misi Allah di bumi. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diibaratkan seperti anak panah di tangan pahlawan untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu misi Allah bagi penyelamatan dunia. Berbicara tentang memberitakan kabar kesukaan bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia merupakan perintah Tuhan yang perlu kita lakukan. Tuhan bukan hanya mengasihi bangsa Israel tetapi juga mengasihi semua umat manusia, sehingga mandat ini disampaikan supaya para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan kita, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kabar sukacita keselamatan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Dan tentunya kabar ini membuat kita sukacita. Dan tentunya juga saudara, ini juga akan membuat kita bersukacita kalau semua orang mendengar kabar ini. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal pertama ayat 24 sampai 29 yang sudah kita baca bersama-sama, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama bahwa bagaimana Paulus selaku pelayan Tuhan mengerti dan memahami fokus hidupnya yang tidak tergeser sekalipun dalam penderitaan. Apakah fokus hidup dan pelayanan Paulus? Ya, Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi fokus dan pusat kehidupan Paulus, dan Kristuslah yang senantiasa Paulus beritakan. Dan dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ada sukacita ketika dia memberitakan firman Tuhan. Yang pertama saudara, yaitu bahwa
Paulus mengatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bapak Ibu boleh saksikan itu dan membacanya dalam ayat yang ke-24. Saudara, secara umum pasti manusia menolak penderitaan. Tetapi berbeda dengan Paulus. Paulus berkata, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Mengapa saudara yang terkasih Paulus mengungkapkan hal ini? Karena Paulus menyadari bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik Kristus. Dan hidup yang Paulus hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman, dalam Yesus yang telah mengasihinya dan menyerahkan dirinya untuk Paulus. Dalam Galatia 2 ayat 20. Saudara, Yesus yang menyerahkan diri dalam penderitaan untuk kepentingan Paulus, itulah yang memampukan Paulus untuk bersukacita dalam penderitaan demi kepentingan orang yang dilayaninya. Dalam menanggung penderitaan dari orang-orang yang menentang dan menolak Kristus, Paulus tidak menyerah dan berputus asa dalam melayani, tetapi Paulus tetap keep on fire. Paulus tetap semangat, bahkan berkobar-kobar untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Seperti teladan Kristus yang rela menderita demi kepentingan kita, demikian juga dalam pelayanannya saudara, Paulus rela menderita demi kepentingan jemaat Tuhan. Bahkan kalau kita boleh membaca semua surat dari Paulus tidak menyerah, apalagi berputus asa dalam melayani Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih punya kerelaan dan bersukacita dalam penderitaan saat kita memberitakan kabar baik? Apakah kita tetap bersukacita dalam penderitaan saat kita mendidik orang lain di dalam kebenaran, bahkan memuridkan orang lain? Saudara, memang tidaklah mudah untuk tetap bersukacita dalam penderitaan. Tetapi biarlah kita tetap melakukannya dengan iman, dengan mental yang kuat dan tetap semangat, bahkan bersukacita. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan kita bahwa aku telah menjadi pelayan sesuai dengan tugas yang dipercayakan. Dalam ayat yang ke-25. Saudara, keyakinan Paulus terhadap panggilan Tuhan tidak hanya meneguhkan hidupnya sendiri, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan jemaat yang dilayaninya. Karena Paulus yakin bahwa Tuhan menyuruhnya menjadi pelayan untuk kepentingan orang lain. Paulus tidak hanya yakin, tetapi dia tahu dan mengerti bahwa tugas yang dipercayakannya yaitu bahwa menyampaikan berita dari Tuhan itu adalah sebuah kewajiban, sebuah tugas yang harus dia lakukan. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu dalam ayat 25, terselip pesan bahwa panggilan Tuhan untuk melayani adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi Paulus, bahkan bagi kita. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya kalau kita menjadi orang kepercayaan bupati, gubernur, bahkan presiden, pasti bangganya bukan main, ya. Apalagi ketika kita dipercayakan untuk melayani, itu adalah sebuah kepercayaan yang begitu ajaib. Saudara, marilah kita yakini bahwa ada pribadi yang begitu besar dan agung dan mulia yang telah mempercayakan pelayanan kita untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Respon Paulus terhadap kepercayaan Tuhan yaitu dia meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya, sekalipun ada tantangan bahkan penderitaan. Karena Paulus menyadari bahwa kepercayaan Tuhan tidak berarti perjalanan hidupnya dan pelayanannya itu selalu mudah. Seringkali ia mengalami ujian, bahkan penderitaan. Tetapi sukacita tidak pernah padam dalam kehidupan Paulus. Karena Paulus meyakini ada penyertaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Masihkah kita mempercayai janji penyertaannya? Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan menjadi pelayan Tuhan dan alatnya bagi keselamatan bagi orang lain.
Lalu yang ketiga, sukacita dalam bermisi, yaitu dialah yang kami beritakan. Dalam ayat yang ke-27 sampai 28. Saudara, dalam ayat yang ke-27 sampai 28 inilah fokus hidup dan pelayanan Paulus, yaitu bahwa dia memberitakan Kristus. Dan bahkan dikatakan bahwa berita yang selama berabad-abad yang dahulu dirahasiakan dan yang sekarang dinyatakan bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Saudara, pernyataan Paulus dalam ayat yang ke-27 sampai 28 ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena godaan besar dalam hidup, dalam melayani, yaitu memberitakan dirinya sendiri. Hari ini mari kita renungkan, siapa yang kita beritakan dan siapa yang dimuliakan. Marilah kita bersama-sama belajar bahwa yang kita saksikan, yang kita beritakan hanya Yesus. Dan yang kita muliakan yaitu hanya Yesus. Jangan sampai kesaksian, pelayanan kita menutupi berita Kristus. Ingat saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita boleh melayani dan dipakai Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi perlu kita ingat dan kita renungkan bersama-sama bahwa ketika kita menyampaikan kabar baik, Yesuslah yang kita beritakan, Yesuslah yang kita muliakan. Lalu yang keempat, saudara yang terkasih, sukacita dalam bermisi, yaitu dalam ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Sebagai respon terhadap anugerah panggilan, Paulus memberikan contoh bagaimana ia melakukan tugas pemberitaan rahasia Tuhan, yaitu memberitakan Kristus dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa ia bekerja dengan keras, dengan seluruh tenaga untuk memberitakan nama Kristus. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita masih memberitakan nama Kristus? Tak kala kesulitan, penderitaan, bahkan tantangan kita alami, masihkah kita mengusahakan dan menggumulkan pemberitaan kabar baik serta memuridkan orang lain? Adakah kita tetap yang namanya mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan dalam memberitakan Injil? Saudara, seorang hamba Tuhan berkata, salib Kristus adalah untuk pendamaian, tetapi salib kita adalah untuk penyebar luasan Injil Kristus. Artinya bahwa Kristus menderita untuk menggenapi keselamatan, tetapi kita menderita untuk menyebarkan keselamatan. Dan kesediaan kita untuk memikul penderitaan demi mendatangkan kebaikan bagi orang merupakan penggenapan bagi penderitaan Kristus. Untuk itu, saudara yang terkasih, maukah kita berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk memberitakan nama Yesus? Kiranya kita semua mau berusaha dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memberitakan nama Yesus. Saudara, beritakanlah Dia, karena ini adalah keharusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik atau tidak baik waktunya, kabar keselamatan, kabar baik harus disaksikan. Firman Tuhan berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi namanya yaitu Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif mencari orang yang hilang, bahkan bersuka cita ketika mereka ditemukan. Bahkan firman Tuhan dalam Lukas berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa. Saudara yang terkasih, sebagai murid
yang sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus, milikilah kasih yang sama seperti Yesus, yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan, mengasihi orang-orang yang belum mendengar berita keselamatan. Marilah buka mata kita bahwa di sekeliling kita banyak orang yang terhilang. Di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan kabar keselamatan. Mari kita memperhatikan mereka. Temuilah mereka dan kabarkanlah berita kesukaan bahwa sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kiranya renungan di akhir bulan misi ini boleh meneguhkan iman kita kembali untuk terus dengan setia mengabarkan Injil Tuhan, sekalipun kita banyak menghadapi tantangan bahkan penderitaan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh-Mu, orang-orang yang telah mengecap kebaikan-Mu, dan Kau memanggil kami untuk menuntaskan misi Allah di dunia ini, yaitu dengan mengabarkan, menyaksikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Tuhan, kiranya Engkau yang memakai kami menjadi alat-Mu, dan berikanlah kami kekuatan dalam menjalani tanggung jawab ini. Memang tidaklah mudah, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk tetap setia dengan sukacita dan dengan iman memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
selesai, jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Pujian penutup. Dengar suara Tuhan terlalu manis, panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kami segenap penata layanan ibadah Minggu tanggal 27 September 2020 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.